Namun di sini acap kali mereka selalu mengatakan sakit, dijamah Tuhan, dipakai Tuhan. Ternyata orang-orang Kristen itu sering sering dipakai Tuhan, gitu ya. Tuhannya Kristen gemar sekali memakai, gitu ya. Lalu yang dipakai apanya bingung saya. Jadi lah. Tapi yang saya klik jujur saja, Tuhan Kristen gemar sekali memakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengomentari sebuah video ya, di mana orang-orang Kristen ini marak sekali ya membuat kesaksian-kesaksian yang serupa dengan Manubulu ya, pendeta Manubulu. Ini karena memang dari dari YouTube ini memang mungkin ya menjanjikan mungkin ya, jadi finansialnya itu menjanjikan, maka mereka tuh berlomba-lomba ya untuk membuat kesaksian-kesaksian. Namun di sini selalu saja yang dijual itu pasti agama kita ya, agama Muslim, agama Islam. Nah itu karena di sini sangat laku sekali ya, orang menjual keagamaan ya, menjual keagamaan yang notabene itu adalah Muslim ya, untuk dijadikan sebuah kesaksian-kesaksian untuk menarik atau memikat para penonton. Nah di sini karena memang disitulah ya, di samping mereka itu mempunyai mempunyai niat ya untuk memurtadkan umat Islam, juga berniat untuk mencari subscriber, mencari penonton sebanyak-banyaknya karena untuk finansial, karena memang sekarang ini kan cari makan sedang susah ya. Jadi tidak heran jika mana mereka itu membuat framing-framing ya kan, yang sifatnya dusta ya. Nah ini ada entah siapa lagi, saya jujur saja saya belum kenal ini siapa ya, entah manusia dari mana ini saya belum kenal, dan ada mengaku bahwasanya di dalam kesaksiannya ya, seorang laki-laki ini entah pendeta entah siapa saya tidak tahu, saya memang karena mungkin kayak keterbatasan informasi, saya ketinggalan entah siapa dia. Namun di sini acap kali mereka selalu mengatakan sakit, dijamah Tuhan, dipakai Tuhan. Ternyata orang-orang Kristen itu sering sering dipakai Tuhan, gitu ya. Tuhannya Kristen gemar sekali memakai, gitu ya. Lalu yang dipakai apanya bingung saya. Jadi inilah ya, kesaksian-kesaksian palsu ya, yang mimpi, yang inilah itu gemar sekali. Mimpi ya, dalam Kristen itu ya tidak ada lain tidak bukan. Mimpi ketemu Tuhannya, wajahnya bersinar-sinar, tapi ya kan itu untuk menutupi supaya jika mana ditanya seperti apa wajahnya Tuhan kalian itu, nah itu supaya mudah dengan ngelesnya ya kan, tidak nampak kan begitu ya kan, karena bersinar bercahaya. Yang kedua dipakai Tuhan. Nah, dipakai itu gimana ya, gemar sekali Tuhan Kristen memakai. Entah laki-laki entah perempuan dipakai semua pokoknya dah. Geli saya. Tahu kan? Nah itu kan. Terus yang itu yang kedua ya, yang ketiga sembuh dari sakit ya. Memangnya manusia itu tidak akan pernah mengalami sakit, mau dia Hindu, mau dia Muslim, mau dia Buddha, mau dia agamanya apa, bahkan ateis sekalipun tetap sakit, akan mengalami sakit ya. Namanya sakit itu sudah menjadi hukum alam, karena kadang sakit itu juga menjadi sebuah wasilah kita untuk meninggal dunia gitu loh ya, perantara gitu loh. Nah, terus apa lagi itu, tangannya bolong ketika mimpi. Nah seperti yang ada di sini ya, untuk meyakinkan seseorang tidak nampak wajahnya ya, karena wajahnya terang tapi tangannya bolong katanya. Astagfirullahaladzim. Nah tapi itulah ya,
ternyata di sini benar bahwasanya Islam itu adalah agama yang membawa rahmat bagi semua umat, ya, seluruh alam, ya kan? Nah, dengan cara memfitnah Islam, dengan cara memfitnah ajaran-ajaran Islam, ternyata mereka pun mendapatkan rizki dari sana. Itulah keagungan Allah itu, ya. Biarpun diderhakai, agamanya dihina-hina, Allah tetap berikan rizki, ya. Dari kehinaan, dari menghina-hina itu Allah berikan rizki, gitu loh, ya. Karena memang itulah agama rahmat, gitu ya. Agama rahmat bagi seluruh alam ini. Jadi ya wajar lah, tapi yang saya klik jujur saja, Tuhan Kristen gemar sekali memakai ya. Oke, videonya kita saksikan. Yang mengasihi Tuhan, baik, puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang muslimah yang sangat luar biasa, dan beliau sangat saya kenal. Bagaimana dulu kami bertemu, beliau masih menggunakan hijab, ya, dan mempunyai latar belakang yang luar biasa. Bagaimana orang tuanya dahulu adalah seorang pengurus pesantren, namun beliau dipakai oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan melalui kesaksian yang sangat hebat, sahabat. Jadi baik, kita akan tampilkan kepada hambanya yang bersaksi. Silakan Widya. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom, selamat malam Pak. Ya. Iya, malam hari ini kesempatan yang luar biasa kita bertemu kembali, ya. Jadi saya, pemirsa, sahabat penonton semuanya, sama Widya bukanlah orang yang tidak kenal. Kami saling mengenal karena beliau adalah orang yang hebat, orang yang mengasihi Tuhan, dan banyak hal yang beliau alami, terutama dalam hal memikul salib saat-saat ini memang lagi dialami, ya, saudaraku. Jadi mohon doanya. Saya percaya saudara yang menonton boleh diberkati melalui kesaksian ini. Saya persilakan langsung kepada Widya supaya bersaksi, memperkenalkan diri malam hari ini. Silakan Widya, Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Shalom luar biasa, ya, puji Tuhan banget. Shalom semuanya, saudara-saudara. Ya, di sini Widya mau bersaksi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup Widya. Ya, seperti yang sudah dikatakan sama Bapak Sandi tadi, Widya bukan berasal dari kecil keluarga Nasrani. Widya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Sekarang asli Widya dari Bekasi dan sekarang Widya tinggal di Riau. Baik, singkat cerita, Widya langsung, ya, daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru, sebuah supermarket. Nah, dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya yang Widya alami, seperti Widya kan juga namanya, Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap sehabis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa. Dan pada saat itu Widya sedang ada masalah, ya. Dan coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa. Dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu, tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya, saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa, meminta sama Allah, sampai Widya menangis-nangis, Tuhan, atau Allah yang Widya sebut dulu, ya. Allah, tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji,
Allah itu tidak jawab Widya, kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya. Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya, kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan gak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa. Yang pasti dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena di situ banyak air jernih banget. Banyak air jernih dan bebatuan alami. Di situ tempatnya sejuk banget, sungguh. Itu luar biasa banget. Baru Widya rasain sih dapat mimpi yang luar biasa seperti itu. Dan di situ banyak banget Widya lihat burung merpati. Burung merpati itu banyak sekali Widya lihat. Dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap. Dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar sampai Widya tidur tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya, Tuhan luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya. Ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu. Ya mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget. Rasanya tuh ya tenang mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget. Dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget. Dan Widya langsung terbangun karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya Widya bilang. Lalu Widya terbangun, dia juga menangis. Widya mimpi apa sih, sampai Widya nggak bisa tidur lagi. Sampai besoknya Widya masih memikirkan aja, Widya ini mimpi apa ya, Widya mimpi apa ya, kok tangannya bolong, kok dia bersinar banget. Jadi Widya banyak ngelamun di tempat kerja. Widya sering diam karena Widya mikirin hal itu. Itu apa sih, Widya bilang, itu apa sih gitu. Di hati Widya, masa iya Widya ketemu sama, Widya bilang Tuhannya orang Kristen gitu, karena Widya dulu masih memeluk agama Muslim. Jadi Widya bilang, masa Widya sih ketemu sama Tuhannya orang Kristen, Widya bilang, masa iya Widya ketemu sama Tuhannya orang Kristen. Jadi pada saat itu Widya tanya sama teman Widya yang beragama Nasrani. Widya tanya sama dia, Widya ceritakan tentang mimpi Widya. Lalu dia juga dengan terkejutnya, wow Wid, luar biasa banget, kamu bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus. Widya bilang, masa aku bertemu sama Tuhan kalian. Widya kan jadi seperti itu. Widya sih nggak begitu Widya dapat mimpi Widya langsung percaya, nggak, tapi Widya masih bertanya-tanya dan Widya berdoa juga, Tuhan gimana ya, Widya pengen tahu mana Tuhan yang benar. Widya bilang, mana sih Tuhan yang benar Widya sembah, kalau Tuhan itu ada, Tuhan tunjukkan sama Widya. Widya selalu bilang seperti itu. Nah pada saat itu juga mungkin itu ya, Widya kurang merespon apa dari Tuhan. Widya sudah mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Dan pada saat itu Widya belum percaya, tapi Widya diam bertanya-tanya selama 4-5 bulan. Dan saat itu Widya juga sakit. Widya juga jatuh sakit selama 2 bulan. 2 bulan kurang lebih, sampai Widya juga cuti dari tempat kerja ya Bapak Ibu. Dan Widya cuti dari tempat kerja, awalnya Widya belum pulang ke kampung halaman. Jadi Widya masih di Riau, di Pekanbaru tempatnya. Dan di situ Widya menangis karena
aduh, Widya rasain waktu itu sakit. Sungguh Widya kira Widya sudah nggak ada lagi harapan, karena rasa sakit yang Widya alamin itu cukup luar biasa banget ya, sampai Widya nggak bisa jalan. Semuanya sudah Widya alami. Dan pada itu pagi-pagi Widya nangis banget minta tolong sama Tuhan. Itu sudah 4 sampai 5 bulan setelah mimpi itu terjadi. Tuhan, Widya berdoa. Dengan siapapun itu Tuhannya, Widya percaya, Widya berkata sama Tuhan. Tuhan, Widya mohon kesembuhan dari Tuhan. Widya nggak tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Widya bilang gitu. Allah yang mana Widya nggak tahu. Tapi Widya percaya Tuhan itu ada. Widya percaya Tuhan juga sembuhkan sakit penyakit Widya. Karena waktu itu Widya benar kehilangan harapan banget kayaknya. Karena sakit sudah selama 2 bulan, Widya kurang mau makan sampai badan Widya tuh kurus banget. Ya memang sih Widya langsing tapi kurus gitu ya, tapi nggak segitu kurus banget. Jadi Widya minta kesembuhan dari Tuhan. Pada saat itu Widya nangis ya di bawah jendela sambil Widya berdoa. Nggak tahu kenapa Widya juga dapat pendengaran kayak suara yang mengaum, kayak gimana ya, suara yang menyaring gitu dari telinga. Perasaan sih nggak ada, tapi kok suaranya itu ada di telinga gitu ya. Widya lihat kiri kanan sampai Widya juga lebih menangis menjadi-jadi lagi karena Widya ingat dosa-dosa Widya. Widya ingat seperti apa dulu yang Widya lakukan. Widya ingat ke situ. Lalu Widya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Widya minta ampun atas segala apa yang udah Widya lakukan. Dan Widya mau Tuhan pulihkan. Widya mau tahu harusnya seperti apa. Widya pengen tahu Tuhan siapa yang benar, Tuhan mana yang benar yang harus Widya sembah. Dan di situ puji Tuhan, Widya terdengar suara yang menyaring dari telinga. Lalu Widya melihat kiri kanan. Suara Widya juga penasaran banget ya, itu suara siapa gitu. Terdengar suara yang menyaring. Lalu Widya, waktu itu Widya baru-baru ada handphone ya, jadi Widya bisa share-share gitu. Gimana kayak tentang yang teman Widya bilang sebelumnya kalau Widya bertemu Tuhan Yesus. Dan di situ puji Tuhan, Widya setelah pulang dari situ sih ya, Widya mulai adem denger lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, Widya mulai seneng denger lagu rohani karena bawaannya denger lagu rohani itu adem banget, ngerasa ada damai. Nah setelah dari situ puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Widya dari sakit 2 bulan yang Widya nggak bisa ngapa-ngapain, Widya nggak bisa berdiri, bahkan Widya nggak bisa jalan juga Bapak Ibu. Mau makan aja susah. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan sembuhkan walaupun waktu itu Widya belum tahu bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang menyembuhkan Widya. Puji Tuhan banget. Lalu Widya lanjut lagi ya. Widya balik lagi ke Pekanbaru, Widya bekerja. Dan Widya bertemu sama seorang pekerja di supermarket itu juga. Dia juga beragama Nasrani. Lalu Widya sharing, Widya tanya tentang mimpi Widya. Dia juga mengatakan hal yang sama. Nah itu dia ya, kesaksian kadal-kadal kesaksian kadal-kadal ya, dari sekian banyak para kadal yang menjadi saksi atau yang membuat kesaksian ya, bahasanya mereka sudah dipakai Tuhan. Tuhan Kristen senang hobinya memakai. Klik saya. Oke lah saja, demikianlah video ini. Saya betul-betul jijik dengan hal-hal seperti ini ya. Semoga lekas ini berakhir ya, tentang keadaan ini, dan keadaan akan berbalik ya, dimana mereka itu akan mendapat malu oleh karena dusta mereka sendiri ya kan. Mereka akan mendapatkan kehinaan oleh perbuatan mereka sendiri, dan mereka juga akan mendapat imbalan ya yang sesuai oleh perbuatan mereka sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.